Kalau menurut gua pribadi sih, ya ini comeback-nya Dewa ya, United setelah ya. beberapa hasil negatif yang didapat dan malu juga tim runner up tahun lalu harus agak tersiok-siok ya di week ke-1, 2, dan 3 ya. Alhamdulillah hari ini dia bisa menang ya dengan skor lumayan ya 2-1, skor yang cantik menurut gua. Dengan hadirnya juga tadi Egy ya kan, Egy ya. sangat ngerubah permainan sedikit sih di babak kedua sih menurut gua. Cuman ini teman-teman ya, ada yang Ronaldo sorot nih. Tiba-tiba ada kesalahan keputusan dari wasit itu loh, dari Gustavo. Yang tadi kaget tiba-tiba dikasih red. Kaget. Cuman setelah dicek VAR ini Rafal Strike ya. Ini mungkin dari pelatih Dewa United nih masih belum bisa menemukan bagaimana cara menggunakan Rafal Strike. Ini kalau menurut gua. mantap nih. Kalau menurut gua Jawabannya sangat bijak ya. Jadi itu logisnya aja. Jadi pelatih Dewa United ini masih belum bisa menemukan cara menggunakan Rafal Strike ini. Dimainkan sebagai striker ya belum tentu Rafal Strike ini bisa menjadi pemain yang menjanjikan. Kan kalau mungkin Rafal Strike di ya tim kepelatihan timnas yang sebelumnya. Waduh, bukan siapa ini. tuh? Aduh. Waduh, baru banget ya. Ya, klub dari dasar klasemen tiba-tiba bisa ngalahin tim yang berada di posisi ketiga klasemen BRI Super League. Waduh, secara tiba-tiba teman-teman. Tapi kali ini berbeda nih. Bukan Om Obrin jadi host. Gua ambil alih dulu nih. Ambil alih. Ini Ronaldo yang menjadi hostnya. Teman-teman. Berarti pembukaan dulu nih. Langsung aja. Oke, seperti biasa teman-teman. Kita berada di kanal YouTube channel Obrin Bola. Ngobrolin bola bareng Obran. Ronaldo harusnya ya. Oke, saat ini gue bersama, waduh, ada narasumber baru kita nih. Oke, gimana nih Pak? Oke, ada Bang Gator. Oke. Dan Terima sahabat kasih. kita juga yang sudah lama ya. Ada Bang Firdi, selamat dulu dong. Let's go. Jujur, ini menjadi pertandingan menarik ya di pekan kelima ini ya. Ini jatuhnya sih big match apa super big match nih teman-teman? Sebenarnya sih itu super big match sih ya, soalnya ya Dewa United versus Arema FC gitu ya. tim runner up tahun kemarin. 2024-2025 secara tiba-tiba saat ini berada di klasemen. Cuman setelah kemenangan tadi ya, saat ini teman-teman ya, Dewa United merangsek ke atas ya. Saat ini berada di posisi ke-8, sedangkan Arema FC pun saat ini masih berada di posisi ketiga nih teman-teman. Nah, kalau misalkan ngomongin gameplay nih, secara tiba-tiba ya, kemarin biasanya nih Dewa United bermain secara monoton, tiba-tiba menggunakan formasi 3-5-2. Aduh, gimana tanggapan Bang Firdi? Jadi sekali lagi untuk Dewa United selamat ya atas kemenangannya di BRI Super League ya, menjadi kemenangan kedua bagi Dewa United ya. Jadi sekali lagi Dewa United di sini sangat-sangat luar biasa dengan mendominasi permainan ya, dengan formasi 3-5-2 di luar dugaan, tapi ada sedikit perubahan Betul. pada prakteknya. Iya. Ada sedikit perubahan. Ini mungkin untuk mengelabui dari Arema kayaknya sih ya. Bisa juga Tapi ya. emang pertandingan yang sangat-sangat enak dilihat lah ya. Dari serangan-serangan Dewa, dari 1-2 ya Dewa United, dan juga Arema ada serangan baliknya juga. Jadi ya kalau dibilang pantas Dewa United memenangkan pertandingan, kalau gue bilang pantas lah Dewa United memenangkan pertandingan. Kalau dari Bung Gator, Kalau menurut gua pribadi sih, ya ini comeback-nya Dewa ya, United setelah ya. beberapa hasil negatif yang didapat dan malu juga tim runner up tahun lalu harus agak tersiok-siok ya di week ke-1, 2, dan 3 ya. Alhamdulillah hari ini dia bisa menang ya dengan skor lumayan ya 2-1, skor yang cantik menurut gua. Dengan hadirnya juga tadi Egy ya kan, Egy ya. sangat ngerubah permainan sedikit sih di babak kedua sih menurut gua gitu. cuman yang sangat-sangat disayangkan nih teman-teman, masalahnya Arema FC nih saat ini bermain untuk kandangan sendiri ya, meskipun di Kanjuruhan ya agak sepi ya teman-teman, nggak tahu ya nothing. Cuman kok bisa gitu ya, secara saat ini posisi ketiga tiba-tiba kalah sama
tim yang berada di dasar klasemen gitu yang tadinya ya. Gimana deh Bang Firdi? Ya lagi-lagi untuk kalau gue lihat di sini Arema sedikit agak kaget dengan gameplaynya betul. dari Dewa United yang menggunakan permainan dengan high pressure ya dari Dewa United. Bola dipegang Arema, 2 orang Dewa nyamperin. Iya, High pressure itu. Jadi kaget lah dari Arema dengan melihat gaya permainan dari Dewa ini mungkin salah satu strategi dan tim dan taktikal dari Josh Rekring ya dari Iya. pelatih Dewa United untuk mendongkrak dari gaya permainan Dewa United itu sendiri sih. Kayak dari Bung Gator? Ya kalau menurut gua Arema sebenarnya agak bingung ya kalau menurut gua pribadi ya dari pertandingan sore tadi ya dengan juga tanpa full stadionnya yang mungkin Iya. entah karena trauma tragedi kemarin. Tragedi Kanjuruhan ya. Sama juga kayak tadi permainannya masih agak cepat kehilangan bola dari lini Iya. tengah ke lini depan ya. Gitu kalau menurut gua. Jadi mungkin di lini tengahnya mungkin agak kerjasama lagi sama lini depannya ya kalau menurut pribadi gua ya. Dan juga ya biar begitu tapi tetap top skor kita masih Dalberto nambah satu tadi gol lagi Dalberto secara ya. tiba-tiba ya. Cuman Dalberto. kalau menurut Ronaldo kayaknya biar happy aja nggak sih yang udah nonton datang gitu ya di Kanjuruhan ya. Tapi ya, Mungkin ya. untuk apresiasi kepada Sonny Stevens ya, Ya, luar biasa kiper banget Dewa ya. United ya, Ya. dia melakukan save yang Cukup luar lumayan. biasa itu dari Sonny Stevens. Gitu sih. Ya, cuman kalau misalnya dilihat ya teman-teman ya, emang Arema FC kayak kehilangan jati dirinya nggak sih? Tiba-tiba ya, waduh, kehilangan kontrol bolanya banyak banget, apalagi passing 1-2-nya gagal. Setelah udah nyampe ke depan pun dia bingung kemana. Cuman ya, aduh, sangat-sangat disayangkan ya bagi tuan rumah ya. Cuman yang harus kita garis bawah nih, para pemain Dewa United tampil secara impresif, secara tiba-tiba ya, asli luar biasa banget teman-temannya. Apalagi ini kakak Ricky loh. Kakak Kambuaya, Ricky Kambuaya. Berarti cocok nih masuk timnas kakak Ricky ya. itu jelas prestasi dia bukan yang emang bener-bener dari titik nol ya, dari kampung. Betul. Bener-bener Emang. yang dia main bola nyeker, dia buktiin dia sampai punya kualitas sampai dipanggil timnas ya. Itu benar-benar memang perjuangan deh kakak Ricky ya. Kalau kalian bisa cek sendiri lagi Iya. perjuangan dia di kampung sana. Iya, berjuang sangat ini ya, bisa sampai di kancah Indonesia gitu ya. Benar. Maka itu ya, makanya sebenarnya aliran bola kalau misalnya teman-teman lihat ya, dari Dewa United ini kakak Ricky memegang kendali sekali teman-teman. Apalagi dibantu dengan Stefano Lillipali, namun di babak Stefano pertama. Lillipali. Gimana tanggapan Bang Firdi? Ada Stefano Lillipali, ada Marukawa juga ya, Marukawa, Mesidoro, semuanya berjalan. Jadi betul. di Dewa United ini semuanya berjalan di lini tengah itu sangat-sangat enak dilihat ya. Kita lihat 1-2-nya dari ke kiri ke kanan enak dilihat, dan lagi-lagi itu peran ya Ricky Kambuaya juga yang berada di jenderal ini di lini tengah. Tapi lagi-lagi dengan adanya Stefano Lillipali untuk kalau sprint kayaknya udah agak kurang si Stefano ya. Iya sih, karena kan usianya Iya. udah 35 ya kalau Stefano teman-teman Lillipali kalau salah ya. Udah sprint lumayan iya. lama. Jadi kalau menurut gua mungkin agak lebih ke Marukawa aja tuh kalau mau sprint. Ya, Marukawa tuh. Iya. Jadi seperti itulah. Iya. Dewa United. Kalau misalkan ini teman-teman, masalah ini Arema FC kayaknya dari pemainnya belum ada yang menonjol, apalagi sekelas Arkan Fikri ya. Dia Arkan Fikri tuh agak kurang memberi kontribusi ya. Biasanya. Aliran bolanya dari dia ke depan tuh agak kurang ya, mungkin karena faktor kelelahan mungkin ya. Iya. Kemarin habis bertanding U23. dia. Apa jangan-jangan trauma nih dia nih. Tiba-tiba habis dipulangin oleh Korsel ya di kandang, di tanah sendiri. Dipulangin. Pulangin sendiri, tanah sendiri. Aduh. Waduh, sebenarnya kalau misalkan dari pemain ini juga teman-teman ya, pemain bertahan dari Arema FC ini kurang ini ya, kurang solid ya, apalagi setelah diserang oleh pemain-pemain penyerang dari Dewa United pun tampak kebingungan ya. Gimana Pak Firdi tanggapannya? Lagi pemain bertahan. Dibilang Arema dibilang bingung ya bingung dari gaya bermain lagi-lagi dia kaget karena Dewa United dia di pertandingan sore ini mempunyai ball possession 56%, menguasai pertandingan, mendominasi pertandingan ya, walaupun Arema di akhir-akhir pertandingan menekan ya, dan akhirnya menciptakan gol melewati Daberto ya, walaupun itu bola rebound. Sonny Stevens sangat-sangat luar biasa dalam menjaga gawang Dewa United. Tapi sekali lagi Dewa United ini kalau dia emang Rekring ini mengubah dari gaya bermain, strategi dan taktikal dari Dewa United dan pantas mendapatkan kemenangan di kandang
Arema FC. ini. Cuman ini teman-teman ya, ada yang Ronaldo sorot nih. Tiba-tiba ada kesalahan keputusan dari wasit itu loh, dari Gustavo. Yang tadi kaget tiba-tiba dikasih red. Kaget. Cuman setelah dicek VAR ini tiba-tiba Offside digagalkan ternyata. ya offside ya. Kok misalkan kata Bung Gatot tadi live reaction nggak ikut technical meeting kayaknya. Makanya ini pas banget nih kita bahas ya. Gimana tanggapan Bung Gatot ke keputusan wasit dari pertandingan ini? Iya, sebenarnya bukan pertandingan ini juga ya yang kita sering lihat juga ya. Bung Firdi ya. Kenapa wasit di Indonesia ini jadi ngomongin wasit ya? Waduh, nggak apa-apa sih biar ini deh. Sedikit ya. Yang tadi itu yang kontroversi juga, kenapa tiba-tiba cek VAR, tiba-tiba kenapa dibatalin? Ya mungkin gue juga nggak ngerti ya sebenarnya VAR itu digunakannya untuk apa dan untuk apa ya kan? Nah, mungkin juga bercandaan gue karena mungkin wasit waktu itu nggak ikut teknik gimana cara menggunakan VAR-nya ya kan? Dan tiba-tiba setelah dicek itu ternyata offside. Ternyata. Judulnya possible red. Oh, judulnya possible red. Nah, tapi pas dicek VAR offside ternyata kan, karena hakim garisnya nggak ngeh tuh. Iya. Jadi ya sekali lagi ya kita harapkan, ya kita doakan untuk wasit di Indonesia lebih ya meningkat belajar lagi lah. Belajar lagi berarti nih. bener belajar lagi, bener belajar lagi. Ya kita kalau nggak tahu ya belajar kan begitu. Dia harus lebih teliti lagi. Betul. Dan juga sering kita nonton possible red card dapetnya Kuning. Masih berarti kuning. Iya. Iya. Dan di luar tuh nggak ada kalau possible red card. Possible red ya card, udah, ya. red. Red card Iya. apa enggak? Iya, Enggak, iya, kenapa kenapa tiba-tiba enggak? kuning? Aduh. Ya udah dah pokoknya ya. Aduh. Ngeri. Ya kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk wasit Indonesia untuk kedepannya lebih baik lagi. Belajar lah. Benar, karena itu VAR nggak murah loh. Iya ya. Apalagi Pak Erick Thohir pun telah membawa ini sampai 1 tahun ya membawa VAR ya ke tanah air Iya, Indonesia ya, mengusahakan gitu agar Dan adanya Di VAR. Championship pun Liga 2 udah pakai VAR. pakai Iya. VAR. Ya pokoknya teman-teman yang ada di rumah pokoknya emang kualitas liga kita sudah mulai membaik ya. Semoga saya ke depannya nanti bisa mengalahkan Thailand, Vietnam dan Malaysia liganya. Liga Indonesia. Seperti itu. Oke, kita masih bahas tentang pemain lagi nih. Cuman menurut Ronaldo ya, masuknya Egy nih malah lebih menambah backdoor dari Dewa United ya. Masuk ya. Di babak kedua tiba-tiba memberikan assist. Benar. Gitu loh. Gimana tanggapannya? Pantas ke masuk timnas kan nih? Aduh, kok pertanyaan tiba-tiba masuk dalam timnas. Pertanyaan lu. Tiba-tiba masuk ke pantas ke timnas tuh Nyari tanya. blunder aja kita buat langsung berkita nih. Egy Maulana Fikri ya, dia emang sangat menjadi pembeda saat dimasukkan ya ke babak kedua, dan dengan dia yang kelok-kelok 9-nya lah, Egy kelok 9, dia menusuk dari sektor sebelah kanan, itu dia mau pressing tapi nggak ada ruang atau masih bisa ditepis kan itu dia pas dia pressing masih bisa ditepis. Tapi sekali lagi kalau Egy Maulana Fikri kalau dibilang pantas masuk timnas ya pantas. Oke, dari Bung Gator. Gimana Bung Gator tanggapan tentang Egy Maulana Fikri nih? Oh, buat Egy pada yang sore tadi ya, menurut gue sih dia masih cukup layak ya buat di timnas, dan cukup permainannya biarpun dia tadi sebagai pengganti cukup sangat memberi warna ya di Dewa United sore tadi ya. Dia memberikan assist dengan diuk-liuknya, dan ya menurut gua cukup berperan penting juga di sore tadi sih menurut gua sih. Oke, kalau misalkan ini dia menjadi super sub kayaknya pantas-pantas aja. Cuma sebenarnya masih layak starter nggak sih Bang Firdi? Egy Maulana Fikri di ini? Dibilang layak starter layak, dibilang layak super sub ya layak. Dua-duanya dah layak dari layak ya. Egy Maulana Fikri ini. Mungkin juga kan kemarin juga dia baru pulang dari timnas juga. Iya. Mungkin ya berarti Indonesia capek kali. Capek ya. Ini juga masa nih ada pemain kebanggaan kita yang nggak main nih. Pemain kebanggaan. Waduh, Rafael Strike ya. Kenapa? Yang baru saja bermain dari Brisbane Roar terus ke Dewa United. Cuman kenapa nih lagi dan lagi nggak dipainkan? Emang skill belum tepat di tim senior Dewa United atau enggak nih? Gimana Bang Firdi Rafael Strike ini nih? Rafael Strike ya, ini mungkin dari pelatih Dewa United nih masih belum bisa menemukan bagaimana cara menggunakan Rafael Strike. Ini kalau menurut gua. Mantap nih. Kalau menurut gua. Jawabannya sangat bijak ya. Jadi itu logisnya aja. Jadi pelatih Dewa United ini masih belum bisa menemukan cara menggunakan Rafael Strike ini. Dimainkan sebagai striker ya
belum tentu Rafael Struijk ini bisa menjadi pemain yang menjanjikan. Betul. Kan kalau mungkin Rafael Struijk di ya tim kepelatihan timnas yang sebelumnya. Waduh, bukan siapa ini. tuh? Aduh, siapa tuh? Gua ngomongnya tim kepelatihan terus ya. Waduh, Gua deh, ngomong itu. Gua ngomongnya tim kepelatihan terus ya. Gua nggak ngomong nama di sini. Iya. Mungkin yang tim kepelatihan sebelumnya di timnas Indonesia bisa menggunakan Rafael Struijk ini, makanya tahu fungsinya. Jadi Rafael Struijk ini terlihat bersinar, tahu. Nah, jadi ya mungkin dari pelatih Dewa United ini masih belum tahu cara menggunakan dari Rafael Struijk ini. Sebenarnya pemain potensial Rafael Struijk itu loh. Iya. Baru 22 tahun ya. Iya, baru 22 tahun tiba-tiba ke Liga BRI Super League, teman-teman. Bagus dong, kenapa? Bagus berarti ya, bagus dong, kenapa? Emang sangat bagus, teman-teman. 23 ya. Gila, 2 tim main ya, senior dan 23. Iya. Kelas sih. Cuman ya baru kemarin banget ya diturunkan ke 23 agak membantu Coach Gerard Vandenberg, tapi nanti ya tidak bisa membawa dampak baik. Oke, baik to the topic nih, bahas ke timnas jadinya ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan teman-teman ini ya, Dewa United masa mewakili nama Indonesia nih di FC Challenge League ya teman-teman ya. Kalau misalnya dilihat secara rentetan kemarin tuh Dewa United mendapatkan rentetan negatif. Cuma baru banget nih mendapatkan rentetan positif ya, bermain kandang Arema FC dengan skor 2-1. Cuman kalau menurut teman-teman nih dari Bung Gator nih, seperti permainan Dewa United nih bagus nggak sih kalau misalkan dibawa nantinya di FC Challenge League ini? Gua sempat bilang waktu di channel yang sono ya. Waduh, buat channel sono. Di channelnya kan apa tadi pertanyaannya dibuat tampil ke champion ya. Iya, Challenge League. Dengan rentetan dia kalah mulu itu agak pesimis juga kemarin kita sempat ngobrol di sana, dan gue ngeliat pertandingan kali ini agak meningkat sih, biarpun nggak terlalu banyak meningkatnya ya, tapi agak mulai pede lah dia buat nanti lanjut ke kancah internasional ya, ketemu-temu tim-tim dari luar Indonesia ya. Semoga aja sih dia bisa kembali stabil ya kayak musim lalu ya. Semoga sih, gue berharapnya sih dia tetap konsisten lagi dan ditambah lagi latihannya sih kalau menurut gue sih gitu. Jadi biar bisa nggak kaget menghadapi tim-tim luar ya. Betul. Apalagi yang tadi Bang Firdi bilang di live reaction nih, masa nih bisa mendongkrak ranking kita nantinya. Jadi untuk Dewa United di AFC Challenge League ini di kompetisi Asia, sebenarnya Dewa United ini rasa timnas juga. Waduh, kasih tahu Bang Firdi, kenapa bisa disebut rasa timnas ada Bang Firdi? Ricky Kambuaya, Rafael Struijk, sangganya tuh. Lili Pali, rasa timnas juga Dewa ini. Betul. Komposisi pemain dari Dewa juga udah bagus Bagus banget. ya. Ada Messi Doro, Marukawa. Wah, semuanya bagus-bagus. Makanya Dewa United ini, nah ini tugas dari tim kepelatihan Dewa United ini, bisa nggak nih memberikan chemistry, lagi-lagi chemistry, strategi dan taktikal untuk Dewa United bisa mendongkrak gaya bermainnya. Dan terbukti melawan Arema bisa ada perubahan. Bisa enak men. Enak lah ya. Dan gitu juga menurut gua sebenarnya nggak terlalu banyak pemain baru ya di Dewa United ya. Cuman nambah Rafael. Jadi menurut gua sih pede harusnya ya, dan mungkin ya benar kata Bung Firdi ya. Ini pelatih harus ngerti nih fungsinya pemain ya. Ini ya kan, sama kayak yang mendatangkan dia STY ya kan. Waduh. Jadi ke pelatihnya tahu fungsinya, mungkin si siapa Rick Ring harus dia buka-buka YouTube lagi gimana permainan. Buka YouTube lagi. Analisis ya. Analisis. Pastilah buka di mana lagi buat cari tahu. Sebenarnya kan kalau setiap klub ada video analisnya juga, betul. Video analisnya juga. Harusnya tahu. Dan menurut gua sih kemarin dia waktu main di U23 cukup oke sih buat kalau si Rafael Struijk ya. Oke dia. Sangat ngebantu dia bakat individunya tuh oke sih kemarin. Cuman memang kurang beruntung aja. Iya, maka dipulangin di tanahnya sendiri. Tapi emang gini loh teman-teman ya, fun fact aja mungkin ya. Emang ya tim yang mewakili Indonesia ke kancah Asia nih kayak baru banget mendapatkan rentetan hasil positif ya setelah kemarin seperti yang warna biru itu encip lah Persib maksudnya ya teman-teman, maaf ya. Persib pun baru mendapatkan kemenangan tim ya. Yang hasilnya negatif kemarin sekarang pada positif. Iya. Oke, nggak masalah. Oke, waduh.
katanya kata Dewa yang tim di atas mau diturunin apa turun sendiri katanya. Waduh, anak dewa sudah mulai agak Katanya anak sombong dewa. ya. Katanya anak dewa begitu. Guys, kita sini senang-senang Ya, guys. Senang ya, please. Fun fact aja lah. Oke, fun fact pokoknya aja. host netral ya, jangan incer host lagi. Kita yang penting ngomongin sepak bola. Bola. Ya, lah, bener. dengan skor ini Arema sekarang tetap bertahan Berada di ya posisi di tiga. klasemen peringkat 3 klasemen sementara BRI Dan- Super League, sedangkan Dewa United naik ke peringkat 8. Ya, peringkat 8 Peringkat 8 dengan perolehan 6 poin ya dari zona degradasi, peringkat ke-8 dengan perolehan 6 poin ya. Sekali lagi untuk Dewa United selamat untuk kepada para fans Dewa United ya. Banten ya, apa sih sebutannya Banten ya? Batu Warrior. Di Banten Warrior ya, selamat lah untuk kemenangan Dewa United di kemenangan kedua ini. Anak dewa. Ya, anak dewa. Anak dewa. Tapi Bang Vini kata anak dewa tadi. Enggak lah, bukan. Kan objektif. Objektif kan. Oke teman-teman, seperti biasa kalau misalkan nggak ngomongin siapa pemain terbaik itu agak kurang nih. Kalau Iya. misalkan dari Bung Gatot, pemain terbaik Dewa United versus Arema. Nggak berubah kayak tadi kita di live, tetap Rasanya. Edo sih, gua salut. Biar kata dia dulu di Bandung tapi main kemarin lawan Persib dia konsisten banget dia. Edo. Dan tadi juga main oke banget dia di lini samping ya. Edo menurut gua Edo. Oke dari Bung Firdi. Oh, dari gua Dewa United ya, dengan adanya Taise Marukawa, Waduh. dengan sprintnya Marukawa dan juga menciptakan gol satu lah ya, gol placingnya dari Marukawa ini dan juga sangat-sangat membantu lah dari lini serang Dewa United. Kalau lupa, Oke, kalau di Ronaldo jelas Kakak Riki yang mengatur serangan jenderal Benar. pemain Jenderal tengah tengah lah. juga ya. Waduh. Mungkin ada pesan-kesan sebelum Ronaldo rangkum ya. Dari Bung Firdi ada pesan-kesan. ada pesan pesan apa nih? Pesan siapa Iya, tahu betul. buat di kancah Asia, Iya, Dewa buat- United. Kepada seluruh klub ya, seluruh klub dari BRI Super League dan seluruh supporter, sekali lagi kita support terus BRI Super League Liga Indonesia, kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, dan kita berdoa supaya bisa setara sama Premier League. Waduh, ngeri nih. Premier League-nya bagus dong. Iya, betul. Kita ibarat kata liga terbaik di dunia siapa nih? Premier League ya kan? Ya udah contohnya ke Premier League. Ya bagus dong belajar. Iya, sama. Sama ya, ada lik-liknya lah. Super League. Iya. Bung Gatot ada pesan. Buat gua sih simpel. Tetap nonton Super League Iya. dan Itulah. jangan rasis dan sara ya. Betul. Itu aja sih. No bullying, no stop sara. bullying. Apalagi rasis ya. Kan udah sering dibawa tuh sama Iya yang gitu bad aneh. boy-nya ya kan. Stop Oke, bullying. buat gua sih itu aja sih. Tetap Oh, nonton Super League lah. ya. Betul. Oke teman-teman, Ronaldo rangkum pada pertandingan kali ini. Jujur ini pertandingan enak dilihat ya. Kedua tim dari Arema dan Dewa United pun saling adu serangan teman-teman ya. Cuman lagi dan lagi hasilnya ya mau nggak mau Arema FC harus dikalahkan di kandang sendiri oleh Dewa United dengan skor 2-1. Cuman Ronaldo juga ada pesan nih sebagai host ya. Oke, kalau misalkan dari Ronaldo pesannya dari ini sih tentang broadcastingnya dari ya siaran kita ya. Podcast lagi. Mas Diki demen nih gue mas. Oke pesannya ya lebih tingkatkan lagi siarannya. Kalau misalnya lihat di tadi karena pertandingan sore dan tidak ada cuaca buruk ya, pertandingan pun udah mulai enak Terus ditonton. sekarang buat Indosiar lu. Taruh lo itu siar. Sebut lah. Gara-gara Udah. kemarin sinetron. Aduh gimana semua nih. Apa itu maksudnya? Masukan nih. Jangan. Tapi jangan sebut merek. Jangan tiba-tiba. Doang yang mayangin ya. Ya kan? Oh, udah stop. Gimana editor cara nutupnya nih? Boleh dong Firdi. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share konten ini. Dan yang paling terpenting, Jangan lupa di subrek Obrin Bola. Let's go. Selamat jumpa teman-teman. Besok nih jangan lupa juga kita ada Persija versus Bali United di hari Minggu. Oke guys. Oke, see you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.